Halo, selamat siang. Oke, teman-teman, dalam pertemuan keempat kali ini yang di mata kuliah proposal skripsi, teman-teman bertemu dengan saya. Setelah teman-teman bertemu dengan Pak David, teman-teman bertemu dengan Bu Sela, Pak Andi. Nah, pertemuan keempat teman-teman ketemu dengan saya. Kita nanti akan membahas tentang penulisan ilmiah gitu. Nah, penulisan ilmiah itu apa sih? Terus habis itu apa macamnya penulisan ilmiah? Terus bagaimana caranya kita melakukan penulisan ilmiah? Yang mana nanti teman-teman akan menghasilkan sebuah mahakarya terakhir, yakni skripsi dalam jenjang S1 ini nanti akan dibahas terkait dengan bagaimana caranya, terus habis itu kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan oleh newbie seperti kita ketika kita melakukan penulisan ilmiah gitu. Nah, kita langsung saja bahas terkait dengan penulisan ilmiah itu. Oke, saya izin share screen. Nah, ini penulisan ilmiah. Kalau misalnya teman-teman dengar nih, istilah penulisan ilmiah berarti menulisnya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu kan ya. Nah, bagaimana kaidahnya itu nanti akan kita pelajari. Maka itu topik of the day kita untuk hari ini kita akan membahas tentang penulisan ilmiah, apa itu pengertiannya dan konsepnya bagaimana atau academic writing. Terus habis itu kita juga akan membahas tentang tata cara penulisan ilmiah, bagaimana caranya, terdiri dari apa saja. Kemudian kita juga akan membahas plagiarisme, plagiasi, kegiatan plagiasi, dan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari plagiasi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang kesalahan dalam praktek-praktek penulisan ilmiah gitu. Nah, kita bahas ke materi yang pertama, yakni materi menulis ilmiah lah, menulis dulu kita ke awal-awal dulu menulis. Sebenarnya menulis itu apa sih gitu? Kalau menulis itu kan sesuai dengan kalau kita melakukan observasi itu menulis adalah memegang pena, kemudian kita melakukan coret-coret di atas kertas. Bisa juga kita juga menulis WA, menulis pesan, menulis surat, semacam itu. Nah, tapi pada dasarnya menulis ini kalau menurut para ahli ada 4 teman-teman. Ada 4 pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama dari Nuruddin mengatakan bahwa menulis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan tulisan. Nah, itu tadi, ambil pena, terus habis itu kita melakukan oret-oret, terus menuliskan rangkaian huruf menjadi kata dan rangkaian kata menjadi kalimat. Itu menulis gitu. Atau menggunakan media seperti HP, menuliskan rangkaian huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat, semacam itu. Kemudian Samsul Arifin dan Adi mengatakan bahwa menulis adalah tindak komunikasi yang pada hakikatnya sama dengan berbicara. Karena apa? Menulis itu juga sama berbicara secara verbal juga, hanya bentuknya beda, bentuknya secara tulisan gitu. Kemudian Joseph F. Trimer mengatakan bahwa menulis merupakan kesempatan yang memungkinkan penulis untuk mengekspresikan diri. Jadi menulis itu suatu kegiatan ekspresi diri, suatu media untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, semacam itu. Kemudian Lintang mengatakan bahwa menulis adalah suatu usaha untuk merangkai kata menjadi kalimat. Seperti yang kita katakan tadi, kita menulis huruf menjadi rangkaian kata, kemudian rangkaian kata itu akan menjadi suatu kalimat yang tersusun dan memiliki makna. Jadi kalau misalnya kalian mencoret-coret dan tidak memiliki makna, itu namanya bukan menulis, itu namanya oret-oretan gitu. Nah, unsur-unsur dalam menulis kalau Joseph F. Trimer itu mengatakan bahwa itu merupakan kesempatan bagi si penulisnya untuk mengekspresikan diri, maka unsur-unsurnya berupa gagasan. Gagasan itu apa yang di dalam pikiran kita. Jadi, melalui tulisan kita bisa mengungkapkan gagasan atau pendapat atau pengalaman yang ada di dalam pikiran kita dalam wujud tulisan gitu. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah tuturan. Tuturan merupakan ungkapan dari gagasan sehingga bisa dipahami oleh orang lain atau oleh pembaca yang membaca tulisan itu. Jadi menuturkan. Jadi kalau teman-teman dalam suatu jurnal misalnya Joseph F. Trimer menuturkan bahwa itu adalah tuturan. Tuturan yang isinya gagasan sehingga orang lain bisa memahami gagasan dari penulis itu gitu. Nah, terus yang ketiga adalah tatanan. Tatanan adalah tertib pengaturan
dan penyusunan gagasan dengan mengindahkan berbagai azas. Berarti di dalam penulisan atau kegiatan menulis itu ada peraturannya. Ada aturan, terus habis itu ada tekniknya. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir adalah unsur kegiatan menulis itu ada wahana. Wahana itu alat dalam menulis. Alat dalam menulis itu bisa terkait dengan kosakata, perbendaharaan kata, terus gramatikal, grammarnya, dan retorikanya gitu. Selain alat pena, terus habis itu alat laptop, terus HP dan sebagainya itu alat atau wahananya sendiri ada kosakata, perbendaharaan kata, karena tanpa kita memiliki perbendaharaan kata yang cukup dan grammar yang benar, kita tidak akan bisa menulis atau mengungkapkan gagasan kita melalui tulisan dan itu bisa dipahami orang lain gitu ya. Nah, terus kalau misalnya menulis ilmiah atau academic writing itu bagaimana? Nah, sebenarnya gini, kalau academic writing itu dalam bahasa Indonesianya itu kita kenalnya sih karya tulis ilmiah ya. Jadi karya ilmiah atau scientific paper. Jadi karya ilmiah itu ya merupakan laporan yang ditulis menggunakan bahasa tulisan, kemudian dipublikasikan entah itu dalam suatu forum atau di dalam media massa, yang itu menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian atau hasil-hasil observasi yang itu secara fakta atau yang disampaikan secara sebenarnya, semacam itu. Itu karya ilmiah, scientific paper atau academic writing gitu. Jadi academic writing atau penulisan ilmiah atau karya ilmiah atau apapun itu teman-teman menyebutnya, itu berbeda dengan tulisan lepas. Tulisan lepas itu kayak novel, cerpen yang teman-teman bisa temui di toko buku, terus habis itu komik. Nah, itu beda. Karena apa? Karena dalam academic writing kita menyampaikan hasil temuan yang itu sebenarnya tidak ada halu, tidak ada bumbu-bumbu halu, tidak ada bumbu-bumbu fiksi gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ini dulu. Teman-teman harus bisa membedakan mana academic writing dan mana creative writing. Kalau novel, terus komik, terus habis itu cerpen, itu masuknya ke creative writing gitu. Nah, academic writing itu apa? Academic writing dan komparasinya antara akademik sama kreatif. Kalau academic writing ini menyajikan fakta. Jadi faktanya objektif, terus habis itu ditulis secara sistematis, ada alurnya gitu. Tapi kalau creative writing itu menyajikannya sifatnya lebih subjektif, jadi lebih ke personal si penulisnya gitu. Terus habis itu yang kedua, pernyataannya cermat, tepat, tulus, dan benar. Jadi tidak ada dugaan, tidak ada asumsi, walaupun di dalam di dalam suatu penulisan ilmiah ada hipotesis yang mana hipotesis itu harus dibuktikan kebenarannya, diterima atau ditolak gitu. Tapi kalau creative writing itu mengandung usulan atau efek dari kesimpulan. Jadi ada usulannya, belum 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 fix gitu, ada usulannya. Terus yang ketiga, penulisnya tidak mengejar keuntungan pribadi. Nah, tapi kalau creative writing kadang-kadang ada sifatnya persuasif sehingga mengajak pembacanya supaya bisa berubah pikiran atau memiliki insight yang baru gitu. Terus habis itu penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Nah, berarti dalam penulisan academic writing itu ada prosedurnya, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, ada panduan-panduan yang harus kita ikuti gitu. Tapi kalau creative writing itu pandangannya dikemukakan itu tidak mendukung fakta umum, makanya ada halu, terus habis itu ada imajinasi semacam itu. Terus habis itu tidak memuat pandangan tanpa dukungan fakta. Jadi harus ada dukungan fakta kalau di academic writing. Tapi kalau di creative writing, kadang-kadang kita bisa lebay, bisa noveltis gitu. Karena itu tujuannya ya memang untuk menghibur pembaca dan mempersuasi pembaca gitu. Terus habis itu yang academic writing selanjutnya tidak ada emosi yang ditonjolkan. Tetapi kalau yang creative writing itu ada emosinya, ada rasa yang ditonjolkan, ada ungkapan perasaan semacam itu. Dan yang terakhir, tidak bersikap argumentatif, tetapi kesimpulannya harus berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian, berdasarkan jurnal-jurnal. Itu kalau academic writing. Tapi kalau creative writing ada argumentatifnya, jadi ada argumentasinya, ada pendapatnya, semacam itu. Jadi teman-teman bisa ya membedakan mana yang academic writing dan mana yang creative
misalnya di koran itu apa? Nah, di koran itu macam-macam, ada yang akademik, yang tulisan ilmiah, tapi ada juga yang pengungkapan pendapat. Nah, kalau yang mengungkapkan pendapat, gagasan, itu termasuk creative writing, gitu. Terus habis itu jenis karya ilmiah. Nah, kalau gitu jenis-jenisnya academic writing itu apa saja gitu. Nah, ada beberapa macam jenis karya ilmiah atau academic writing ini. Jadi ada paper, makalah yang biasanya teman-teman bikin itu. Tugas dosen kan sering kan ngasih tugas bikin makalah gitu. Terus habis itu bikin artikel. Nah, beberapa dulu teman-teman kalau misalnya mengambil mata kuliah isu-isu kontemporer, bikin artikel ilmiah, nah semacam itu juga termasuk academic writing. Kemudian skripsi yang menjadi mahakarya teman-teman nanti ketika teman-teman lulus S1 sebagai salah satu syarat teman-teman lulus S1, tesis kalau teman-teman ambil S2, disertasi kalau teman-teman ambil S3, dan buku kalau misalnya teman-teman menulis buku untuk pengajaran gitu. Itu jenis-jenisnya. Nah, yang menjadi fokus kita nanti adalah di sini teman-teman, karena nanti ini mata kuliahnya adalah mata kuliah proposal skripsi, jadi kita nanti bagaimana menyusun proposal ini menjadi proposal yang baik, proposal yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan layak untuk dipublikasikan gitu. Nah, kita langsung saja. Oh, belum ternyata manfaatnya. Kenapa sih kok kita harus menyusun menyusun karya ilmiah gitu. Nah, sebagai insan akademis ya, sebagai insan akademisi, kita memiliki beberapa manfaat dalam penulisan karya ilmiah, yakni ada nilai kecerdasan. Jadi kalau nilai kecerdasan itu dengan kita menuliskan karya ilmiah, kita bisa menyalurkan atau menyampaikan buah pikiran kita secara logis, tersistematis, dan itu juga kreatif gitu. Itu ada nilai kecerdasan. Jadi menghargai kemampuan kognitif kita sebagai insan akademisi gitu. Nah, yang kedua adalah nilai kependidikan. Nilai kependidikan ini kita bisa menjadi ulet kalau misalnya teman-teman bikin proposal, terus habis itu proposal itu nggak sekedar bikin bab 1, 2, 3, tapi di sana ada proses pendidikannya, ada bimbingan yang habis dibimbing terus habis itu dikembalikan harus revisi. Nah, ada proses pendidikan di sana. Jadi menjadikan teman-teman menjadi ulet, tabah, tekun. Kalau misalnya ditolak terus habis itu kita harus revisi lagi, semacam itu. Terus habis itu ada nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan itu ternyata dengan menulis itu menjadi sarana memuaskan batin kita gitu. Jadi bisa menjadi sarana kita untuk terapi juga sih. Tapi sepertinya kalau skripsi bagi teman-teman tidak menjadi terapi, tapi sebagai shock terapi ya. Tapi tenang, ada nilai kependidikan di sana. Teman-teman bisa menjadi ulet kalau misalnya nanti dosen pembimbingnya ini salah, menjadi tabah semacam itu, jadi menjadi tabah dan pantang menyerah gitu. Terus habis itu nilai kemasyarakatan, otomatis tulisan kita ini akan berguna bagi masyarakat banyak. Jadi otomatis kan dalam penelitianmu kan pasti ada manfaatnya nih, manfaat untuk sekolah, manfaat untuk macam-macam. Nah, ada nilai kemasyarakatan di sana. Kemudian ada nilai keuangan juga. Kalau misalnya artikelmu nanti atau skripsimu nanti dimuat di dalam jurnal, itu nanti akan ada nilainya juga. Kemudian yang terakhir ada nilai kefilsafatan. Jadi menjadi orang yang arif, terus habis itu bisa menyampaikan buah pikirannya, dan buah pikirannya itu menjadi abadi dalam suatu karya tulis atau mahakarya skripsi semacam itu. Jadi saya harap teman-teman atau karyanya teman-teman nanti tidak hanya menghiasi rak buku di perpustakaan saja, tetapi juga juga memiliki nilai-nilai ini gitu. Dan semoga karya ilmiah atau skripsimu itu tidak sekedar syarat teman-teman untuk menyusun atau untuk memenuhi syarat lulus S1 saja, tetapi juga memiliki nilai-nilai ini gitu. Oke. Terus selanjutnya, nah habis itu kita ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua atau topik yang kedua adalah tentang tata cara penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah itu kan macam-macam. Kalau kemarin teman-teman sudah ketemu dengan Pak Andi, teman-teman membahas tentang penelitian kualitatif, terus habis itu teman-teman ketemu dengan Bu Sela membahas tentang penelitian kuantitatif, yang mana ada eksperimen dan ada penelitian kuantitatif non-eksperimen. Nah, dalam setiap karya ilmiah itu umumnya itu ada bagian ini teman-teman. Jadi ada bagian
1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 bagian gitu. Entah itu penelitian kualitatif, entah itu penelitian kuantitatif, yang mana walaupun di penelitian kualitatif dan kuantitatif itu kadang-kadang sistematikanya agak berbeda. Tetapi dalam penulisan ilmiah itu pasti ada ini, entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif, pasti ada ke-8 unsur ini gitu. Jadi ada title, judul, kemudian ada abstraknya, terus habis itu pasti ada keywordnya, terus ada background, latar belakang, ada literatur reviewnya, landasan teorinya, ada metodologinya, metode penelitiannya, kemudian ada result and discussion, jadi ada hasil penelitian dan pembahasan, ada conclusion, terus kesimpulan, dan ada reference atau referensi daftar pustaka gitu. Nah, kita bahas satu-satu bagaimana sih caranya bikin judul gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti bikin judul penelitian atau karya ilmiah, itu kata kuncinya adalah ini, judul itu harus menarik, judul itu harus berbeda dengan judul kebanyakan. Kalau perlu bisa agak lebay sedikit gitu. Jadi harus menarik, harus berbeda. Supaya apa? Supaya penelitianmu ini menjadi pembeda, penelitianmu ini menjadi sesuatu yang baru gitu. Semacam itu. Nah, salah satu contoh beberapa penelitian yang kadang-kadang agak lebay, terus habis itu beda. Terus habis itu kalau kita di penelitian psikologi itu gunakan variabel-variabel yang baru. Jangan menggunakan variabel prestasi, terus habis itu menggunakan variabel yang umum, itu lebih baik dihindari gitu ya. Jadi gunakan variabel-variabel psikologi yang baru gitu, karena itu akan membuat kita menjadi benar-benar bermanfaat gitu. Nah, beberapa contoh judul penelitian nih yang baru, dan ini yang pertama nih, kadar cinta dari pasangan ditinjau dari triangular theory of love. Nah, ini apa namanya, cukup baru dan cukup, menurut saya cukup lebay, karena jarang banget orang meneliti tentang cinta gitu. Terus habis itu yang kedua, diety coping dan optimisme kesembuhan pada pasangan pasien dengan penyakit X, misalnya bisa thalassemia, bisa HIV, dan macam-macam gitu. Nah, diety coping ini masih baru banget, padahal kan ada beberapa coping yang diajarkan kan, misalnya copingnya supresi, terus coping konstruktif yang lain. Nah, diety coping ini coping 2 orang gitu. Jadi ini adalah variabel yang cukup baru di mata kuliah di bidang ilmu psikologi menurut saya. Kemudian ada juga hubungan mindfulness dalam beribadah dengan kemampuan regulasi diri. Nah, regulasi diri sudah umum, tapi mindfulness-nya yang variabel yang cukup baru gitu, memaknainya. Variabel mindfulness-nya ini yang cukup baru. Kalau regulasi diri ya cukup umum sih menurut saya gitu. Terus habis itu yang terakhir, hubungan intensitas mengakses Instagram dengan body image. Nah, apalagi sekarang itu banyak sosial media itu kan sudah menjadi hal yang sangat umum ya. Nah, itu cocok untuk teman-teman teliti gitu. Semacam itu. Jadi judul harus menarik dan harus bombastis gitu. Nah, yang kedua, setelah judul pasti ada abstrak. Nah, abstrak ini letaknya di depan, tapi biasanya bikinnya itu pasti terakhir, teman-teman. Setelah penelitian selesai, kita baru bikin abstrak, walaupun abstrak ini diletakkan di depan. Nah, abstrak itu merupakan versi pendek dari penelitian, keseluruhan penelitian itu gitu. Di dalam abstrak itu minimal harus ada ini, tujuan penelitian, objective of the study, terus habis itu cara melakukan penelitian, metodologinya ada, hasilnya bagaimana, dan harus ada keywordnya gitu. Nah, abstrak ini ditulis biasanya itu antara 150 sampai 400 kata, biasanya ditulis tanpa paragraf dan tanpa referensi, dan biasanya spasinya 1. Semacam itu abstrak. Nggak ada tipsnya sih, tipsnya ya abstrak itu paling tidak berisi ini 4 hal ini gitu. Terus habis itu yang kedua, yang selanjutnya ada latar belakang atau background tadi. Nah, latar belakang itu membuat latar belakangnya itu tipsnya bagaimana? Nah, tipsnya membuat latar belakang itu adalah create reader interest. Jadi tujuan membuat latar belakang itu supaya reader itu menjadi interest. Jadi pembaca itu menjadi tertarik dengan penelitianmu. Nah, bagaimana caranya supaya membuat latar belakang yang menarik? Latar belakang yang menarik itu biasanya kita fokus on an issues. Jadi kita harus fokus pada isunya, fokus pada permasalahannya. Jadi
Terus habis itu kita harus berfokus pada permasalahan, terus habis itu berfokus pada problem, pada isu. Jadi kita bisa menampilkan masalah-masalah dulu, bisa menampilkan isu-isu dulu, temuan-temuan lapangan dulu, yang itu relevan dengan studi kita. Jadi nggak lari kemana-mana. Apa namanya? Kalau membuat latar belakang itu, tipsnya itu dari general ke spesifik. Jadi seperti segitiga terbalik gini teman-teman. Jadi dari umum dulu, terus habis itu lama-lama mengerucut semacam itu gitu. Yang mengerucutnya nanti ke tujuan penelitian. Jadi semacam segitiga terbalik gini. Jadi kayak segitiga terbalik gimana sih gini ya. Jadi dari umum dulu, terus habis itu ke mengerucut ke tujuan penelitian gitu. Terus habis itu yang kedua, jangan lupa sampaikan ada previous research-nya. Jadi ada previous study-nya. Jadi lampirkan atau cantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung masalahmu itu gitu. Terus yang ketiga, teman-teman harap cukup berani mengungkapkan kelemahan dari previous study itu tadi, dari previous research-nya itu kan pasti ada kelemahannya nih. Nah, itu ungkapkan supaya apa? Supaya kamu bisa menemukan keistimewaan dari penelitianmu, sehingga kamu menemukan urgensi, bisa berkontribusi bahwa ini loh penelitianku ini baru. Walaupun walaupun variabelnya sudah ada, tetapi ini ada penelitian terdahulu ini ada kelemahannya, dan penelitianku ini akan menjadi sesuatu hal yang baru di dalam kajian ilmu psikologi semacam itu. Nah, terus habis itu yang kedua ini ada landasan teori. Nah, landasan teori ini merupakan rangkuman dari teori-teori yang mendukung atau yang terkait dengan variabel penelitianmu. Jadi rangkuman dari teori bisa kita ambil dari jurnal, bisa kita ambil dari buku, bisa kita ambil dari proceeding atau hasil penelitian gitu. Nah, peneliti juga harus menuliskan konteks dan teori yang berhubungan dengan subjek. Jadi kalau misalnya kita mengambil subjek penelitian, kita juga harus mencari teori yang berhubungan dengan subjek. Misalnya, kalau misalnya subjek kita remaja, berarti kita harus juga mencari konteks teori yang berkaitan dengan remaja itu gitu. Kalau lansia ya lansia gitu. Terus habis itu dalam landasan teori juga harus menuliskan keterkaitan antar variabel. Jadi keterkaitan dan dinamika antar variabel itu juga harus dituliskan dalam landasan teori yang gitu. Dan juga harus disertai dengan teori yang mendukung. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang paling poin-poin yang penting dalam metode penelitian itu ada sorry sebentar. Sorry ya, saya stop dulu share screen-nya. Oke, benar. Oke, saya kembali lagi share screen. Nah, di metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada poin-poin yang harus ada dalam metode penelitian. Ini yang pertama, ada jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya apa? Kualitatif, kuantitatif, atau kuantitatif eksperimen gitu. Kemudian kita mengidentifikasikan variabel itu, kemudian membuat definisi operasionalnya, terus habis itu kita menentukan subjek dan informannya, kita menentukan juga metode pengambilan data dan metode analisis datanya. Tenang, nanti secara bertahap teman-teman akan diajari ini di pertemuan setelah UTS gitu. Terus habis itu yang selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam suatu penulisan ilmiah pasti ada hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, poinnya hasil penelitian itu adalah mengapa hasil penelitianmu itu sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu. Jadi yang menjadi poin itu yang meskipun kalau dalam buku panduan ini, kalau misalnya teman-teman akan disuruh membeli buku panduan ini. Buku pedoman penulisan skripsi yang kualitatif dan juga ini kuantitatif gitu. Jadi nanti di bagian sini itu jauh lebih lengkap sistematikanya. Nah, di hasil penelitian itu intinya teman-teman membahas tentang itu. Mengapa sih kok hasil penelitianmu itu bisa sama dan bisa berbeda? Nah, kelemahannya yang sering dilakukan oleh peneliti awal seperti kita itu adalah kita terlalu asyik bercerita tentang hasil temuan kita sehingga kita
lupa mengkaitkan dengan penelitian sebelumnya. Padahal kita kan ada hipotesis yang penelitian yang mana hipotesis di bab 2 itu kan didasarkan pada penelitian sebelumnya. Nah, itu jadi saya harap teman-teman tidak lupa untuk mengkaitkan itu, gitu ya. Terus habis itu kadang-kadang hasil penelitian itu juga nggak ada referensinya. Nah, itu jadi kita harus memberikan referensi juga. Nah, terus selanjutnya conclusion atau kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan itu ada 4 step yang biasanya, yang basic step sih, basic stepnya di sebuah kesimpulan itu yang pertama ada summarize, jadi ada summarize your research, jadi rangkuman dari penelitianmu, kemudian spell out your contribution, jadi penelitianmu itu bisa memberikan kontribusi apa dalam kajian bidang ilmumu, bidang ilmu psikologi itu apa kontribusinya. Kemudian ada state of limitation, jadi limitation of your research, of your study. Limitationmu apa? Keterbatasan, kelemahan penelitianmu itu apa? Ini yang sering kali dilupakan sama peneliti. Dia agak congkak, riak, tidak mau menyebutkan kelemahannya gitu. Kemudian yang terakhir ada suggest potential area. Jadi saran untuk peneliti selanjutnya itu apa? Bisa melakukan apakah? Semacam itu. Jadi 4 hal ini yang harus ada dalam suatu kesimpulan gitu teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir adanya referensi ilmiah, referensi atau daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu tipsnya adalah gunakan prinsip relevansi keterbaruan. Jadi daftar pustaka yang digunakan atau buku-buku atau referensi yang kita gunakan itu harus mutakhir gitu. Jadi harus up to date, jangan out of date. Jadi nggak boleh menggunakan daftar pustaka yang kadaluarsa gitu. Kemudian referensi yang digunakan pada teks, jadi pada penulisan karya ilmiah, pada badan skripsinya itu harus ada juga di daftar pustakanya gitu. Kemudian kita harus konsisten menggunakan satu gaya saja. Kalau kita menggunakan gaya APA, ya kita pakai APA terus, nggak boleh dicampur-campur semacam itu. Gitu. Terus habis itu yang selanjutnya, nah kita bahas tentang plagiasi nih. Nah, sering banget kita dalam menulis itu kita sering banget mengutip kan, kita sering banget mengutip, terus habis itu kita sering banget copy paste. Ayo siapa yang bilang kalau saya nggak pernah copy paste Bu dalam menyusun makalah, nggak mungkin gitu. Nah, hati-hati kalau kita menulis skripsi nanti, kita nanti bisa kena plagiasi gitu. Nah, plagiasi itu sudah ada permennya loh. Jadi dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010, dia mengatakan bahwa plagiat. Oh, masih azan. Oke, dalam plagiat itu plagiat merupakan suatu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi walaupun kita tidak sengaja itu kadang-kadang kita kena plagiasi juga dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip. Nah ini, mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber yang tepat atau memadai. Jadi kalau kita ngutip, kita itu harus menyertakan sumbernya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari plagiasi itu. Oke, plagiasi itu bisa terjadi jika salah pengertian mengenai tata cara penulisan. Jadi ini yang sering kadang-kadang terjadi. Jadi yang penting kan kita sudah menulis di daftar pustaka, yang penting kan kita sudah mencantumkan sumbernya gitu. Nah, kita kadang-kadang yang penting kita sudah mencantumkan sumbernya, copy paste nggak masalah lah. Oh, tidak begitu gitu, karena sebagian atau seluruhnya. Nah, itu yang menjadi yang menjadi aturan dari plagiasi. Plagiasi bisa terjadi juga jika biasanya terlalu bergantung pada sumber rujukan. Jadi kita terlalu bergantung pada buku atau jurnal yang menjadi rujukannya kita gitu. Sehingga kita memungkinkan banget adanya plagiasi gitu. Terus habis itu yang selanjutnya kemampuan menggunakan bahasa yang lemah. Perbendaharaan kata tadi, kosakata yang lemah sehingga kita tidak bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas gitu. Kemudian kecerobohan dalam melakukan pencatatan. Itu bisa terjadi dan bisa memungkinkan kita kena pasal itu tadi. Nah, yang selanjutnya orang bisa melakukan plagiasi karena apa? Karena dia nggak tahu. Jadi
dia nggak tahu bahwa plagiasi itu merupakan suatu kejahatan akademik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sebagai insan akademik, harusnya teman-teman tahu dong bahwa plagiasi, copy paste itu merupakan merupakan kejahatan akademik. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk tidak melakukan plagiasi. Terus yang kedua, tahu bahwa plagiasi itu tindakan ilegal, tetapi tidak mau tahu, terus habis itu tidak tahu bagaimana cara menghindarinya, nggak tahu solusinya itu terus gimana gitu. Terus habis itu yang ketiga, tahu bahwa plagiasi itu tindakan ilegal, tetapi nggak peduli, don't care. Ya sudah, yang penting pokoknya tugasku selesai, yang penting pokoknya skripsiku mari gitu. Terus habis itu manajemen waktu yang buruk, terus habis itu merasa yakin bahwa orang lain tidak akan mendeteksi. Padahal kita punya Kita punya aplikasi namanya Turnitin. Jadi ini saya tunjukkan aplikasi Turnitin itu ya teman-teman ya. Turnitin gitu. Nah, kita bisa melakukan cek plagiasi di sini. Kita bisa coba login ya. Kita coba login. Nih, ada beberapa skripsi yang sudah saya cek plagiasinya. Mana nih? Punya saya mana? Oh, ini. Nah, ini beberapa skripsi. Nah, oke, ada beberapa orang yang yang kita cek skripsinya semacam ini. Jadi Jadi kita itu ada aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi skripsinya itu hasil plagiat atau tidak gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Gitu. Nah, selanjutnya supaya kita terhindar dari plagiasi, supaya kita terhindar dari plagiasi itu kita harus bagaimana sih? Kita harus kita harus mencantumkan secara jelas sumbernya gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita mengutip, kita harus memberikan tanda kutip kalau kita melakukan kutipan langsung begitu. Terus yang terakhir yang paling disarankan nih, kita melakukan parafrase ya. Kita tetap menuliskan idenya orang lain tetapi dengan kata-kata kita sendiri itu supaya kita terhindar dari plagiasi. Lah, caranya melakukan parafrase gimana? Nah, parafrase itu pada dasarnya adalah ini, menulis ulang intisari dari sumber lain atau gagasan orang lain. Kemudian kita tidak perlu menggunakan kutipan itu tadi, tapi kita wajib mencantumkan sumbernya. Karena apa? Karena itu adalah ide dari orang lain gitu. Nah, teknik melakukan parafrase kita bisa ada 4 teknik. Jadi yang pertama baca dan baca lagi bacaan asli sehingga sampai kita tahu, sampai kita paham. Terus habis itu yang kedua kita mengganti sebanyak mungkin kata dari bacaan yang asli dengan sinonim. Jadi ini cara yang paling sering saya lakukan. Jadi mencari sinonim kata. Kalau misalnya begini, misalnya ada salah satu sumber mengatakan begini, remaja memiliki kecenderungan berperilaku agresif gitu ya. Nah, kita ganti mempunyai. Jadi remaja mempunyai kecenderungan berperilaku agresif. Nah, semacam itu. Itu mengganti dengan sinonim yang cocok. Terus habis itu yang ketiga adalah mengganti bentuk tata bahasa. Jadi kalau misalnya yang aktif, kalimat aktif diganti menjadi kalimat pasif atau kalimat pasif diganti menjadi kalimat aktif misalnya. Saya peneliti melakukan observasi gitu toh. Nah, habis itu kan itu kalimat aktif. Nah, diganti dengan kalimat pasif. Kalimat pasif, observasi dilakukan oleh peneliti. Nah, semacam itu. Itu salah satu parafrase. Terus habis itu yang terakhir adalah hindari menggunakan kata-kata yang sama dengan kata-kata di aslinya. Jadi mencari sinonim itu tadi ya teman-teman ya, gitu. Nah, tapi sering ada self plagiarism. Nah, self plagiarism itu adalah
plagiat yang kita lakukan dari tulisan kita sendiri. Loh, ternyata ada ya, self plagiarism ada. Jadi hindari kalau misalnya kita sudah sudah sering melakukan penulisan, nah kita sering melakukan self plagiarism gitu. Karena apa? Karena kita sering tergoda untuk alah ya sudahlah pakai bukuku sendiri, pakai jurnalku sendiri, semacam itu. Jadi republishing the same paper, publish. Jadi kita tidak boleh melakukan itu karena itu sudah ter-ISSN gitu. Karena apa? Karena ada Turnitin itu tadi gitu. Terus habis itu kesalahan nah ini topik terakhir ya, ini kesalahan dalam praktek penulisan ilmiah nih. Nah, penulisan ilmiah, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam penulisan ilmiah, dalam praktek penulisan ilmiah. Nah, kesalahan yang pertama, tidak menggunakan sumber primer atau jurnal. Jadi, kita menggunakan buku, terus kita menggunakan artikel dari WordPress, kita menggunakan artikel dari Wikipedia, itu tidak boleh. Gitu. Terus yang kedua, pustaka yang digunakan tidak mutakhir, jadi out of date. Jadi sudah kedaluarsa, tidak boleh juga. Kemudian penulisan kutipan salah atau tidak konsisten. Kalau pakai kutipan langsung, penulisannya salah, itu juga salah juga. Penulisan daftar pustakanya salah, tidak konsisten mengikuti satu gaya, itu juga salah. Jadi kita harus mengikuti gaya APA. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan buku panduan. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih dalam di sana terkait dengan penulisannya itu. Terus habis itu kasta sambung yang tidak dapat dikedari, dipisah atau digabung itu yang paling sering terjadi. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Nah, ini yang sering gitu. Nah, kita coba lihat satu-satu. Ini nih kesalahan yang sering dalam praktek penulisan ilmiah nih. Daftar pustakanya yang pertama tidak menggunakan sumber primer. Jadi sumbernya buku kabeh iki. Iki buku kabeh sumbernya. Terus habis itu pustaka yang tidak ini buku semua, terus habis itu tidak mutakhir. Ada yang tahun 95, ada yang tahun 83, ini out of date semua gitu. Itu tidak boleh, sebaiknya dihindari gitu. Terus nih kesalahan ini juga dalam mengutip. Nah, ini besarnya kutipan kena plagiasinya 31%. Nah, untuk skripsi batas minimal similarity-nya itu adalah 25%. Lebih dari 25% itu dianggap plagiasi. Jadi harus dikurangi. Bukan minimal, maksimal 25%. Lebih dari itu dianggap plagiasi. Kalau 31% berarti otomatis plagiasi gitu. Nah, ini lihat, mengutipnya semuanya dilihat ternyata dari sini gitu. Macam itu tidak boleh. Terus kesalahannya yang selanjutnya ini. Nih, penulisan daftar pustaka yang tidak konsisten. Ada WL, terus ini Anis, terus habis itu semacam ini tidak konsisten. Ini ada yang tahunnya dikurung, tahunnya tidak dikurung, semacam ini tidak konsisten. Nah, harus konsisten teman-teman. Terus kesalahan nih, ini dikedari tadi, kata sambungnya yang tidak konsisten juga. Di sekitarnya, dikedari sebagai awalan dan dikedari sebagai kata depan itu harus berbeda. Dikedari sebagai awalan harus disambung, dikedari sebagai kata depan itu harus dipisah. Semacam itu. Gitu. Terus kesalahan yang terakhir nih, tidak baku. Jadi menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi harus menggunakan kata yang sesuai dengan KBBI. Gitu ya teman-teman. Semacam itu. Nah, untuk terakhir, karena sudah gelap dan ini di kampus sudah begitu gelap, saya menakutkan ya. Di kampus sudah gelap dan saya harus menyalakan lampu karena sudah maghrib juga. Nah, untuk kata-kata terakhir, sebelum kita nanti ketemu di Zoom Cloud, saya ada kata-kata terakhir bagi teman-teman semua, yakni skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi, selesaikan skripsimu. Selamat menulis, teman-teman. Sampai ketemu. Bukan sampai ketemu di minggu depan sih. Sampai ketemu di bimbingan skripsi. Dadah.